Baik ya, mungkin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung di perkuliahan kita pada sore hari ini. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik dari biokimia 1 tentang makromolekul karbohidrat. Jadi saya yakin materi ini sebenarnya sudah sering kita dengar, cuma belum kita pahami secara mendalam terkhusus dari segi biomolekulnya. Karena ini terkait biokimia 1 yang kita akan pelajari adalah seputar struktur dan fungsi biomolekulnya. Oke, baik. Jadi di karbohidrat, karbohidrat sendiri itu sebenarnya berasal dari dua kata ya, karbon sama hidrat kalau kita pisah. Tapi sebelum lanjut ke sana, mungkin ada sedikit kasus yang perlu kita cermati dulu dari suatu kejadian yang sering kita amati di rumah kita sehari-hari ya. Ada mungkin yang pernah alami kejadian ketika kita memasak nasi atau mengukus nasi, mungkin karena kelewatan, mungkin dia punya waktu untuk menanak nasinya, ataupun api yang digunakan terlalu besar sehingga nasi yang dihasilkan terlihat gosong atau hangus. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya dapat kita pelajari kenapa bisa seperti ini. Hampir seluruh bahan makanan rata-rata ya, bukan juga cuma nasi, ada beberapa juga ketika bahan makanan itu dimasak kelewatan atau istilahnya overcook, dia akan mengalami yang namanya gosong atau hangus. Kondisi seperti ini membuktikan bahwa pada suatu bahan makanan itu mengandung karbon. Jadi hampir semua jenis makanan yang umumnya ini ya contoh PPT ini ya, ini digambarkan nasi yang hangus akibat terlalu lama dimasak atau api yang digunakan terlalu besar. Jadi ini bukti bahwa nasi mengandung unsur atau atom karbon. Kemudian molekul lain adalah berupa air. Buktinya ketika kita menanak nasi atau masak nasi, kita pasti menggunakan air untuk merubah yang tadinya bentuk kering dari beras tadi menjadi yang berbentuk nasi. Nah, ketika airnya itu nanti berkurang secara perlahan, nanti tinggal karbonnya yang akan tersisa, sehingga nanti kenapa ketika nasi itu dimasak terlalu lama akan menjadi gosong atau menjadi hangus. Jadi ini bukti bahwa nasi atau beras itu mengandung makromolekul namanya karbohidrat. Oke. Nah, kemudian kita masuk di tujuan perkuliahan kita pada sore hari ini. Jadi untuk mengetahui apa yang kita pelajari, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengetahui definisi dan sifat molekul karbohidrat. Kemudian poin yang kedua, mampu membedakan jenis dan struktur molekul karbohidrat. Kemudian yang ketiga, mengetahui fungsi dan uji dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, kita mulai dari pertama definisi ya, definisi dari karbohidrat. Tadi sudah saya katakan, karbohidrat itu berasal dari dua suku kata, ada kata karbon dan hidrat. Karbon sendiri yaitu unsur karbon C dan hidrat adalah air. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk persamaan kimianya, rumus kimianya itu menjadi CH2O kali N, atau C dengan simbol atau variabel M dan H2O dengan variabel N. Jadi lebih sederhananya kita tuliskan CH2O dalam kurung N. N itu adalah berapa jumlah nilai bilangan asli yang dimulai dari angka 3 dan seterusnya. Kenapa dari angka 3? Karena karbohidrat sederhana itu dari C nomor 3.
Jadi tidak ada yang C nomor 1 ya, paling sederhana itu ya C nomor 3. Oke, kemudian nama lain dari karbohidrat juga disebut namanya hidrat arang. Kenapa hidrat arang? Karena hidrat air, arang adalah karbon. Nah, kemudian yang berikutnya itu pada tubuh manusia itu sekitar 300 sampai 350 gram itu kita terdiri dari 100 gram glikogen yang di hati, kemudian 250 itu glikogen di jantung, dan sisanya itu 15 gram itu berupa glukosa darah. Jadi hampir semua kita punya bagian tubuh mengandung gula ya. Makanya jangan heran ketika orang terkena yang namanya penyakit gula, agak sedikit rawan dengan dia punya kondisi tubuh itu. Efeknya bisa berdampak pada lebih lanjut ke kematian. Yang sering kita namanya diabetes ya. Oke, itu untuk definisi dari karbohidrat. Kemudian setelah didefinisi dari karbohidrat, kita lanjut di klasifikasi karbohidrat. Oke, di sini ada beberapa kelompok karbohidrat. Yang pertama dari jumlah gulanya ya, atau yang namanya sakaridanya. Di sini dibagi ada namanya monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kemudian dari jenis gus fungsi yang terikat dibagi dua, ada yang gus fungsi aldehid yang dikatakan sebagai aldosa, kemudian golongan karbohidrat dengan gus fungsi keton yang disebut dengan namanya ketosa. Kemudian dibagi berdasarkan panjang rantai yang terikat. Jadi di sini dibagi ada metriosa, tetraosa, kemudian pentosa sampai heksosa. Jadi tri itu 3 ya, tetra 4, jadi ini dari istilah Yunani saja. Jadi ada yang 4, yang 3 atom karbonnya disebut triosa, yang paling sederhana, kemudian tetrosa, kemudian pentosa, dan yang paling sering kita jumpa itu namanya heksosa. Ini nanti dikatakan namanya golongan glukosa, laktosa, dan fruktosa dan teman-temannya. Dia masuk ke golongan rantai yang heksosa berjumlah 6. Oke, di tabel yang dilihat pada layarnya itu, di situ ada number of carbon atoms, kemudian dibagi 2 gugus, itu ada aldosa dan ketosa. Oke. Jadi hanya perbedaan dari jenis atau jumlah atom C-nya. Oke. Kemudian masuk di bentuk siklik dari karbohidrat. Jadi pada dasarnya itu karbohidrat yang kita kenal ada 2 bentuk. Ada yang cincin segi 5, ini bentuk siklik ya. Siklik itu artinya bentuknya cincin atau melingkar. Kemudian ada yang bentuknya segi 6. Bentuk segi 5 disebut furan atau furanosa, yang segi 6 disebut piran atau piranosa. Pada gambar situ diperlihatkan bagaimana bentuk dari struktur ribofuranosa. Berarti di sini yang bentuk cincinnya segi 5. Yang furan ya, furan atau furanosa. Yang kita kenal sering itu yang bentuknya piranosa, kayak contohnya glukosa. Itu yang piranosa, kan dia segi 6. Oke, kemudian pada bentuk siklik, atom C yang berada pada gus karbonil atau atom karbon anomerik, atom karbon nomor 1 pada ribofuranosa. Kalau kita lihat di situ penomorannya dari atom C yang dekat dengan itu yang mengapit atom oksigen ya. Di situ ada C1 sampai C1, C2, C3, C4 sampai C5. Kemudian pasangan stereoisomer. Ini berhubungan dengan posisi ya, posisi kalau di kimia organik kita kenal namanya anomer, atau ada yang juga masih sepupuan ya, namanya stereoisomer atau enantiomer. Dan namanya yang posisi alfa sama beta. Yang kalau dibawa ke istilah lainnya namanya A itu aksial, B itu ekuatorial. Jadi ada 2 posisi ini berhubungan dengan struktur cincin. Nanti tinggal melihat bagaimana posisi gus fungsinya dalam stereoisomer, khususnya dalam pembacaan struktur di kimia organik 2 ya. Oke.
Kemudian setelah kita mengetahui bentuk siklik dari karbohidrat, kemudian fungsi karbohidrat. Jadi fungsi karbohidrat, kita ketahui bersama fungsi utamanya itu adalah sebagai sumber energi. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana konversi energi dari 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori energi ya. Jadi 1 gram itu setara dengan 4 kilokalori energi. Jadi bisa dibayangkan kalau kita konsumsi nasi sekian gram atau sekian kilo, tinggal dikonversi kali 4 kilokalori. Kalau konversi lagi ke aktivitas sehari-hari, saya kira itu nanti bisa masuk ke kimia fisiknya. Kemudian fungsi yang kedua pada fungsi otak dan sistem saraf. Jadi juga bergantung pada fungsi karbohidrat. Kemudian pemberi rasa manis, kayak kita makan yang mengandung karbo itu identik dengan namanya manis-manis. Gula juga ada rasa manisnya. Makanya nama lainnya itu karbohidrat juga kadang disebut namanya sakarida, sakarin ya, dari kata sakarid. Ada monosakarida, itu artinya 1 gula, 2 gula disakarida, dan sampai polisakarida atau banyak gula. Yang kayak di nasi itu namanya pati atau amilum. Oke. Kemudian yang ketiga itu, keempat ya, penghemat protein. Maksudnya 3 makromolekul besar penghasil energi itu ada 3 ya, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi ketika kita masih memiliki karbohidrat, jadi karbohidrat yang akan dipakai. Jadi protein dan lemak dia akan dipakai fungsi yang lain. Kayak disebut penghemat protein. Kemudian yang kelima ini adalah untuk mengatur metabolisme lemak. Jadi dia yang mengontrol metabolisme lemak. Biasanya ini yang berhubungan ketika kita konsumsi makanan yang mengandung lemak berlebih. Kenapa selalu kita imbangi dia punya asupan antara karbohidrat, protein, sama lemak, tujuannya supaya dia punya metabolisme itu berjalan dengan teratur. Dengan ada yang lebih, ketika ada hasil yang lebih, itu yang nanti jadi timbunan dalam tubuh kita. Oke, itu untuk fungsi karbohidrat. Jadi saya hanya persingkat aja, punya penjelasan, nanti kita bisa kembangkan ke tanya jawab. Kemudian yang kedua, yang berikutnya lagi, uji karbohidrat. Ini fungsinya untuk mengetahui berapa kandungan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat melalui uji tes menggunakan beberapa reaksi atau reagen, sehingga nanti kita dapat mengidentifikasi beberapa jenis bahan makanan yang diduga mengandung karbohidrat. Yang pertama itu menggunakan larutan Fehling. Jadi ciri khasnya di sini ketika kita menggunakan larutan Fehling, nanti terbentuk endapan merah bata. Ketika uji laboratorium, ketika dideteksi pakai larutan Fehling A dan Fehling B dengan campuran perbandingan tertentu, kemudian dideteksi pakai bahan makanan yang punya karbohidrat, ketika ada endapan merah bata, maka dia positif mengandung karbohidrat. Ketika tidak ada warna merah bata, berarti dia negatif mengandung karbohidrat. Oke. Yang kedua namanya tes molis. Tes molis ini ciri ujinya nanti bahan makanan dideteksi dengan reagen molis akan memberikan warna ungu. Ungu ya. Kemudian warna ungu ini terbentuk pada lapisan. Jadi dia nanti bentuknya berupa lapisan. Oke, nanti ketika kontak dengan asam atau asamnya dengan larutan asam dari sampel tersebut, sehingga nanti perlahan-lahan dia punya warna ungu itu akan mengalami menghilang atau pudar. Seperti itu untuk tes molis. Tapi di sini intinya ciri khas untuk tes molis itu warna itu berupa warna ungu untuk kandungan makanan yang mengandung karbohidrat. Oke. Di larutan Fehling, terus kemudian tes molis, kemudian berikutnya uji karbohidrat, kemudian ini beberapa karakter dari karbohidrat. Jadi ada beberapa yang perlu kita ketahui karena kita selalu langsung bersentuhan langsung dengan namanya beberapa jenis karbohidrat khususnya di rumah.
Yang pertama itu amylopektin. Ini paling sering kita jumpai ini, amylopektin. Amylopektin ini contoh bahan makanannya itu di sagu atau di kanji. Nah, kalau yang kita kenal ada namanya juga amilum, ini namanya amylopektin. Sebenarnya sama-sama karbohidrat, perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di ikatan yang dibentuk. Kalau amilum itu 1,4 glikosida, sedangkan kalau amylopektin 1,6. Gambarannya seperti pohon ya. Kenapa itu kanji atau sagu itu menggumpal kayak apa ya, menjel ya? Karena dia 1,6 bercabang dia punya ikatan, sehingga untuk menyerap air lebih maksimal dibanding kalau bentuknya dia 1,4 lurus, linear, sehingga dia kemampuan untuk menyerap air berkurang dibanding yang ikatan 1,6. Oke, bisa dilihat dia di gambarnya itu struktur kimia dari amylopektin. Ciri khasnya di ikatan 1,6 alfa ya. Oke. Itu yang pertama dari karakter karbohidrat. Berikutnya yang kedua adalah amilosa. Ini yang sering kita jumpai pada beras dan nasi. Karena dia ikatan lurus. Makanya jangan tidak ada itu nasi yang ketika dimasak dia menjel atau menggumpal kayak sagu atau kayak kanji. Karena sekalipun sama-sama pati, tapi perbedaan strukturnya itu yang mempengaruhi bentuknya ketika bercampur dengan air. Kemudian yang ketiga, glikogen. Merupakan karbohidrat yang terdapat pada jaringan hewan. Jadi dia menyerupai amylopektin. Ini yang paling banyak kalau disebut di darah ya. Nah, ini yang khawatirnya nanti ini yang menyebabkan namanya gula darah. Atau kita kenal penyakitnya namanya diabetes. Makanya banyak di hewan, jarang di tumbuhan ini glikogen. Karena emang hewan manusia sebagai bagian dari kingdom animalia atau bagian dari kerajaan yang memang bukan bagian dari hewan ya, maksudnya sama-sama di kingdom animalia, ya kita juga mempunyai glikogen dalam kita punya darah. Nah, sehingga ini harus dikontrol dia punya kandungan glikogennya. Oke, setelah tadi amylopektin, amilosa, glikogen, kemudian berikutnya selulosa. Selulosa ini merupakan polisakarida pada sel tumbuhan atau sel tanaman. Dia berupa serat ya. Biasanya ini kita konsumsi fungsinya untuk memperlancar pencernaan dalam tubuh kita. Karena selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh, khususnya tubuh manusia. Kemudian yang kelima inulin. Inulin ini juga bagian dari polisakarida, tapi dia terbatas dia punya rantai ya. Ada sepanjang selulosa, amylopektin atau amilosa yang sampai ratusan. Kalau inulin dia hanya sampai 50 unit glikosida yang terikat. Oke. Kemudian ini beberapa makanannya yang ada di sekitar kita. Nanti bisa lihat saja ada beberapa jenis makanan yang sering kita konsumsi dari mulai ubi-ubian, padi, gula, jagung dan seterusnya. Oke. Kesimpulan dari materi ini yang pertama yaitu karbohidrat merupakan golongan senyawa makromolekul yang terdiri dari atom karbon dan atau molekul air atau hidrat. Kemudian klasifikasinya dibagi ada 3 pembagian. Yang pertama dari jumlah gulanya, dia ada monosakarida, polisakarida, dan disakarida. Kemudian fungsinya ada aldehid dan keton, aldosa dan ketosa. Kemudian rantainya tadi ada triosa, tetraosa, sampai yang heksosa. Kemudian untuk fungsi karbohidrat sendiri itu sebagai sumber energi utama, 1 gram karbohidrat mengandung 4 gram kilokalori. Kemudian untuk uji kandungan karbohidrat itu ada beberapa tes yang dilakukan. Yang pertama tes reduksi Rottenfeiling, kemudian tes Mohs. Jadi ini kesimpulan dapat kita ambil dari pertemuan kita pada sore hari ini. Saya persilakan mungkin satu penanya jika ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Waalaikumsalam. Silakan mungkin satu pertanyaan mungkin untuk kita gunakan di sisa waktu yang agak sedikit singkat ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Iya. Boleh bertanya di seputar karbohidrat apa saja, mengenai kasus atau mengenai apapun. Mungkin satu orang ya, untuk bisa lebih mengenal juga namanya karbohidrat. Silakan, ada? Ada yang ingin bertanya? Waktu kita tinggal 3 menitan ya. Silakan. Masih bisa 2 menit ini sebelum tutup. Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya fungsi karbohidrat sendiri merupakan salah satu sumber energi utama di dalam tubuh manusia. Nah, apakah kalau misalkan karbohidrat ini jumlahnya kita mengalami kekurangan karbohidrat, apakah energi dari karbohidrat ini bisa digantikan oleh protein atau lemak, Pak? Dan energinya apakah masih setara atau bagaimana? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Jadi konversi energi dari karbohidrat sendiri ke kilokalori itu ketika sumber karbohidrat yang kita konsumsi kurang, otomatis akan kita menggunakan jenis makromolekul sebagai pengganti energi. Tadi contohnya kayak protein, lemak. Jadi ketika karbo itu kurang, berarti kita akan menggunakan energi dari protein dan lemak sendiri. Mengenai konversi energi dari tadi kalau untuk karbohidrat 1 gram ke 4 kilokalori, kalau untuk protein pasti berbeda dengan karbohidrat. Konversinya itu berapa, dia punya dari berapa gram ke kilokalori, nanti kita akan bahas ke materi metabolisme protein. Begitupun juga di lemak ya. Tapi ingat, fungsi utama karbohidrat itu sebagai sumber energi utama. Jadi jelas lebih tinggi dia punya konversi energi dari gramnya karbohidrat ke kilokalori dibanding temannya yang protein ataupun yang lemak. Nah, jadi akan ada perbedaan konversi energi. Yang tadi ketika karbo kita kurang, maka kita akan menggunakan kandungan energi dari fungsi energi dari protein dan lemak sendiri. Oke, seperti itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Oke, Pak. Terima kasih, baik. Pak. Jika tidak, oke. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, saya terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya semua sudah bergabung.